Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat walafiat dan tetap semangat beribadah di hari-hari akhir di bulan suci Ramadan, dan semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Pemirsa dan seluruh keluarga besar JP3M, kita sudah memasuki di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan, yang mana di hari-hari terakhir ini kita semuanya dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk lebih mengencangkan ibadah kita dalam rangka menggapai Lailatul Qadar. Apakah yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Kenapa diberi nama Lailatul Qadar? Dan apa yang ada di dalam Lailatul Qadar? Marilah kita bersama-sama mengkaji tentang Lailatul Qadar dalam kitab Risalatus Syiyam fi Ihkami Wadhaifi Ramadan. Di dalam kitab Risalatus Syiyam di bab Lailatul Qadar dijelaskan kenapa Lailatul Qadar ini dinamakan Lailatul Qadar atau malam ini disebut dengan malam Lailatul Qadar. Wa summiyat bidzalika imma li syarafi qudriha wa uluwi manzilatiha wa imma li annal arzaqa wal ajala minas sanati ila sanati. Jadi kenapa Lailatul Qadar ini disebut malam yang berderajat, atau Qadar ini artinya adalah derajat, karena malam itu sendiri mempunyai kemuliaan. Dari satu sisi kemuliaan malam itu adalah dari malam-malam yang ada, Allah telah menjadikan malam Lailatul Qadar mempunyai keistimewaan. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Innallaha subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakibi wa zayyanal malaikata bi Jibrila wa zayyanal jannata bil huri wal qusuri wa zayyanal ayyama bi yaumil jum'ati wa zayyanal layaliya bi lailatul qadar. Jadi Allah telah menghiasi atau memberikan keistimewaan dari sekian malam yang ada, yaitu dengan adanya malam Lailatul Qadar. Karena itu malam ini termasuk malam yang mulia, malam yang luhur. Di antara itu juga dinamakan malam Lailatul Qadar karena sesungguhnya di malam ini adalah tuqdaru, ditentukan, di malam ini ditentukan rezeki-rezeki dan ajal dari satu tahun atau tahun satu ke tahun yang lainnya. Wa yusannu liman ra'aha katmuha, dan disunnahkan juga bagi orang yang melihat atau mendapatkan Lailatul Qadar untuk merahasiakannya, tidak menyampaikan atau memberitakan kepada yang lainnya. Kenapa? Li'anna ru'yataha karomatun wal karomatu yusannu ikhfa'uha. Karena orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu dia itu mendapatkan kemuliaan, dan kemuliaan itu haruslah disamarkan atau disembunyikan, katmuha. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesombongan dari orang yang mendapatkan kemuliaan tersebut. Berbeda dengan orang lain yang memang tahu atas kemuliaan yang dimiliki oleh orang tersebut. Asalkan bukan orang itu sendiri yang menyampaikan kemuliaan tersebut. Wa yustahabbu talbuha wal ijtihadu fi idrakiha, dan disunnatkan bagi kita untuk mencari, bahkan berupaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa kita disunnatkan untuk mencari dan berupaya mendapatkan Lailatul Qadar? Karena li'annaha afdhalul layali as-sanata wa annaha lailatun mu'azzamatun turja ijabatu du'a'i fiha. Karena di dalam Lailatul Qadar itu adalah malam yang paling utama dari satu tahun tersebut. Sebagaimana kita tahu bahwasannya Ramadan itu adalah setahun sekali. Maka otomatis adanya Lailatul Qadar pun 1 tahun sekali.
Lailatul Qadar ini berarti malam yang paling mulia dari setahun tersebut. Kenapa kita dianjurkan, disunatkan untuk mencari, berusaha bahkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Karena malam ini adalah malam yang diagungkan, di mana diharapkan di malam itulah akan diijabah doa-doa kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Ay al-amalu fiha khairun minal amali fi alfi syahrin khaliyatin minha. Karena malam Lailatul Qadar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar, malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Siapa yang beramal di malam Lailatul Qadar ini, maka amal tersebut ya lebih bagus, atau malam tersebut lebih bagus dibandingkan 1000 bulan, yang mana dalam 1000 bulan itu tidak terdapat Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Di malam itu juga turunlah malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril, warruhu fiha, yaitu dipimpin oleh malaikat Jibril atas izin Allah untuk menyelesaikan segala urusan di dalam malam Lailatul Qadar tersebut. Fi kulli amrin, yaitu dengan diperintah untuk menyelesaikan segala urusan. Menurut Imam Al-Qurtubi, yaitu bahwasannya malaikat ini adalah turun dari setiap langit dan dari Sidratul Muntaha, fayanziluna ilal ardi wa yu'amminuna ala du'ain nasi ila waqti tulu'il fajar. Jadi menurut pendapat Imam Qurtubi, malaikat-malaikat ini turun, aituhbatu, turun ke bumi dari semua malaikat yang ada di langit, yang ada di Sidratul Muntaha, semuanya turun ke bumi untuk mengamini doa-doa manusia yang pada saat itu berdoa di malam Lailatul Qadar. Sampai kapan doa-doa manusia ini diamini oleh para malaikat? Ila waqti tulu'il fajar, sampai waktu terbitnya fajar. Wa tanazzalul malaikatu warruhu fi lailatul qadri birrahmati bi amrillahi ta'ala wa bi kulli amrin qaddarahullahu wa qadahu fi tilkas sanati ila qabil. Di samping itu malaikat ini turun, dan juga malaikat Jibril yang memimpin turun ke bumi di malam Lailatul Qadar adalah untuk membawa rahmat Allah dengan membawa segala urusan-urusan, atau untuk menetapkan ketetapan-ketetapan Allah di tahun itu sesuai dengan apa yang menjadi hajat manusia tersebut. Artinya dengan kemuliaan malam Lailatul Qadar tersebut, apa yang menjadi hajat orang tersebut, Allah akan memberikan ijabah doanya dengan disertai, diamini oleh para malaikat yang turun ke bumi, dan apa yang menjadi hajatnya akan ditetapkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah di tahun itu, bahkan di tahun yang akan datang. Wa fis sahihi man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Begitu juga diperjelas di dalam hadis, siapa yang telah menghidupkan malam Lailatul Qadar karena dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dosa-dosa yang telah lewat. Di samping itu, di dalam kitab Risalatus Siyam ini juga dijelaskan bahwasannya menurut pendapatnya Imam Syafi'i, yaitu Lailatul Qadar ini adalah diupayakan atau diutamakan di 10 hari terakhir atau di malam-malam ganjil, sebagaimana di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW
taharru lailatal qadri fil witri minal ashri al awakhiri min ramadhana. Dari hadis ini pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya malam Lailatul Qadar itu diupayakan atau diutamakan dicari di akhir 10 malam di malam terakhir di bulan suci Ramadan. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, iltamisuha fil ashril awakhiri fi tis'in yabqaina au sab'in yabqaina au khamsin yabqaina au thalathin yabqaina au akhiri lailatin. Dalam satu riwayat lagi, dalam riwayat yang lain dijelaskan, carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Di mana itu di 10 terakhir, yaitu di tanggal di 7 terakhir atau 9 terakhir atau di 7 terakhir atau di sisa 5 terakhir dari bulan Ramadan atau di sisa hari ketiga terakhir di bulan suci Ramadan atau di akhir Ramadan itu sendiri. Sementara menurut pendapat pengikut ulama Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, bahwasannya Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 21, malam 23, dan juga ada pendapat yang mengatakan di malam 27. Wa arja autarol ashri inda syafi'iyah lailatu ihda wa ishrina wa thalatun wa ishrina wa qila lailatu sab'in wa ishrina. Jadi kalau menurut pendapat pengikut Imam Syafi'i atau Asy-Syafi'iyah, malam Lailatul Qadar itu jatuh di malam 21 atau malam 23. Ada juga yang mengatakan wakila, ada juga yang berpendapat di malam 27. Jadi kalau melihat dari beberapa pendapat ini, ada yang mengatakan, ada menurut pendapat pengikut Imam Syafi'i malam 21 atau malam 23. Ada juga yang berpendapat malam 27. Tetapi kalau menurut pendapatnya Ibnu Hajar, waqad haka Ibnu Hajar qala wa arjahaha kulluha annaha fi witrin minal ashril akhiri wa annaha tantakilu. Menurut Ibnu Hajar mengatakan pokoknya diutamakan 10 hari terakhir. Karena Lailatul Qadar itu bisa berpindah-pindah, tidak hanya di tanggal malam 21 saja atau malam 23 atau malam 25 atau malam 27, 29 dan seterusnya. Tapi berusahalah di 10 hari terakhir, khususnya yang di akhir ke-10 itu, untuk tetap semangat berupaya mencari Lailatul Qadar. Karena menurut Ibnu Hajar Lailatul Qadar itu tanggalnya bisa berpindah-pindah, tidak bertempat di satu tanggal. Sedangkan menurut sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar itu jatuh mengikuti hari awal Ramadan itu sendiri, atau dilihat pada hari apa awal Ramadan itu, maka disitulah akan bisa ditentukan kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Di sini dijelaskan yaitu wabil ahadi wal arbi'ai fattasi'ah. Kalau malam Ramadan atau awal Ramadan itu bertepatan jatuh pada hari Ahad atau hari Rebu, maka diperkirakan Lailatul Qadar itu akan jatuh di malam 29. Wa Jum'atin ma'at thalatha as-sabi'i. Jadi kalau awal Ramadan itu bertepatan jatuh pada hari Jumat dan hari Selasa atau hari Selasa, maka malam Lailatul Qadarnya adalah diperkirakan akan jatuh pada malam 27. Wa in bada'a al-khamisi fahiya al-khamisatu wa in bada'a bis-sabti fahiya ats-tsalitsatu. Kalau awal Ramadan itu diawali dengan hari Kamis, fahiya al-khamisatu, maka Lailatul Qadar itu diperkirakan akan jatuh pada malam 25.
Kalau awal Ramadan itu jatuh bertepatan pada hari Sabtu, fahiya ats-tsalitsatu, maka Lailatul Qadar itu diperkirakan jatuh pada malam 23. Wa in bada'al isnaini fahiya al-hadi. Kalau awal Ramadan itu diawali atau bertepatan jatuh pada hari Isnin, maka Lailatul Qadar itu diperkirakan malam tanggal 21 Ramadan. Nah, itu tadi perkiraan kapan Lailatul Qadar itu ada atau jatuh. Ada beberapa pendapat yang tadi sudah disampaikan dalam kitab Risalah ini, baik dari pendapatnya Imam Syafi'i, baik pendapatnya Imam Ibnu Hajar, maupun pendapatnya sebagian ulama. Jadi kalau melihat dari pendapat-pendapat tersebut, menunjukkan bahwasanya ada banyak kemungkinan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Bisa jadi kita mendapatkan Lailatul Qadar di tanggal 21 dengan mengikuti pendapatnya pengikut Imam Syafi'i. Bisa jadi yang berpendapat pokoknya Lailatul Qadar itu kemungkinan di tanggal apa saja bisa jadi. Tidak di hanya tanggal 20 malam 21 Ramadan, bisa jadi di malam ganjil yang lainnya, berarti itu mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Tetapi kalau mengikuti pendapatnya sebagian ulama yang tadi, yaitu dikaitkan dengan hari awal datangnya bulan suci Ramadan, maka tadi sudah saya sampaikan. Kalau hari Ahad dan hari Senin bertepatan tanggal berapa dan berapanya. Sedangkan apa saja yang akan kita lakukan pada saat malam Lailatul Qadar, atau amalan apa yang sebaiknya kita lakukan dalam menggapai malam Lailatul Qadar atau menghidupkan malam Lailatul Qadar, wa yakunu ihya'u lailatil qadri bis sholati wa qiraatil Qur'an wa dzikri wa du'ai wa ghairi dzalik minal a'malis sholihah. Jadi dalam upaya menghidupkan malam Lailatul Qadar ada banyak amal-amal soleh yang bisa kita lakukan. Bisa kita sholat malam di masjid dengan iktikaf, sholat tahajud, sholat tasbih, dan sholat sunnah yang lainnya, atau dengan memperbanyak membaca Al-Quran, atau dengan zikir, kalimat thayyibah, dan atau dengan memperbanyak doa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang intinya adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan a'malis sholihah, yaitu dengan amal perbuatan yang baik. Wa ayyaksura min du'ain, dan sebaiknya juga memperbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi di dalam hadis ini juga disampaikan supaya di malam Lailatul Qadar atau di malam-malam yang kita berupaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar, memperbanyaklah kita berdoa, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yaitu meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kita mempelajari atau mengkaji Risalatus Syam, khususnya di bagian Lailatul Qadar ini, kita akan tetap semangat, diberi kesehatan, dan mendapatkan Lailatul Qadar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terutama terlebih penting lagi, kita tetap menghidupkan sisa-sisa Ramadan yang kurang lebih tinggal 8 hari ini, sehingga andaikan tidak mendapatkan Lailatul Qadar, kita tetap mendapatkan kemuliaan ibadah di bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan pun sendiri Allah telah melipat gandakan wa amaluhu mudha'afun, setiap amal-amal kebaikan kita akan diberikan pahala berlipat ganda. Demikian kajian tentang Lailatul Qadar dari kitab Risalatus Syam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.